dapat bersinergi untuk memajukan dunia pendidikan dalam mencerdaskan anak bangsa. Andai kata kita istilahnya lambat kita mencermati ini, tidak ditutup kemungkinan bahwa pelan-pelan kita perguruan swasta ini akan bangkrut. Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Provinsi Bali mengukuhkan Iwayan Reta untuk menahkodai BMPS di Kabupaten Badung yang berkomitmen memformulasikan program sekolah swasta. Jumat, 18 Juni 2001 di Sekolah High School Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BMPS Provinsi Bali Mengurah Ambara Putra menjelaskan tujuan pembentukan BMPS di Kabupaten Badung untuk menyatukan kedaulatan tekad dalam memperjuangkan perguruan swasta yang selama ini kondisinya kian sirna akibat kebijakan pemerintah yang ambigu. Jadi program kedepannya itu adalah membentuk seluruh BMPS yang ada di kabupaten kota, diawali memang dari Kabupaten Badung. Kemudian selanjutnya kabupaten ini harapannya bisa selesai di bulan Juni ini. Kenapa demikian? Karena memang kondisi sekarang di mana sekolah swasta ini sedang harus diperjuangkan, khususnya kita semua ini berjuang untuk bisa mensejahterakan khususnya para guru-guru yang ada. Jargon sekolah gratis menyebabkan kerisuhan yang terasa keberpihakan pada suatu jenjang. Daripada mengeluarkan anggaran besar membangun sekolah negeri baru, lebih baik memberdayakan sekolah swasta yang jelas-jelas memiliki peran konkret dari zaman pra-kemerdekaan. Harapan kami kepada pemerintah, harapannya adalah bisa menjalankan juklak dan juknis di PPDB secara sesuai dengan kuota yang ada. Dan harapannya kita bisa juga dapat dilibatkan dalam PPDB itu. Harapannya juga PPDB itu tidak ada gelombang kedua. Selanjutnya pemerintah tidak mewacanakan lagi sekolah gratis. Ternyata di lapangan kan tidak ada gratis. Dan harapannya mewacanakan sekolah yang berkualitas, ya baik di negeri maupun di swasta. Bagaimanapun juga sebenarnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 31 itu kan pemerintah adalah warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya gitu lah. Harapannya ini tidak dikotomi antara sekolah swasta dan negeri. Artinya sekolah swasta dan negeri ini menjadi satu kesatuan yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Sementara Ketua terpilih BMPS Badung, Dr. Andes Iwayan Reta, MPSI, secara singkat menyampaikan bahwa BMPS merupakan sebuah badan pengabdian yang sifatnya aspiratif terhadap seluruh aspirasi yayasan perguruan swasta. Menurutnya, sekolah swasta salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan RI di dalam menanam benih-benih kemerdekaan serta mencerdaskan anak bangsa. Semestinya, pemerintah memperlakukan sekolah swasta dengan baik layaknya mitra dan aset. Lembaga Badan Musyawarah Perguruan Swasta itu adalah pengabdian, badan pengabdian yang sifatnya aspiratif terhadap seluruh aspirasi yang namanya anggota, ya anggota. Yang dalam hal ini notabene semua yayasan, ya yang bergerak di bidang pendidikan swasta dalam jenis dan jenjang pendidikan. Ya, kalau kita bicara soal jenis, baik itu sekolah kejuruan maupun sekolah umum. Kalau jenjang dari pendidikan prasekolah, sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Kita bersyukur, ini yang kita nanti untuk kita bisa memformulasikan yang disebut dengan program yang sentuhannya benar-benar terukur. Karena kita tahu bahwa perguruan swasta mitra pemerintah dan aset pemerintah yang barangkali jasanya tak terhingga sebelum ada sekolah negeri dulu. Lanjutnya,
Perguruan swasta terukur memberikan amal yang luhur untuk bangsa dan negara dalam mengabdikan dalam dunia pendidikan. Ketahuilah, good government and clean government, kedaulatan harus didengar pemerintah, sehingga menjadi pemerintah kuat dan rakyat yang berdaulat. Diketahui loh adik sekalian bahwa pemerintah yang good government dan pemerintah yang clean government itu mestinya rakyat yang berdaulat, kedaulatan rakyat harus didengar oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu pemerintah kuat, ya, rakyat yang berdaulat. Tolong anggota dewan yang namanya ada pada porsi proporsional, jangan barangkali melakukan yang namanya perilaku yang terkontaminasi dengan kepatutan dan kepantasan yang ada. Kepatutan undang-undang, kepantasan etika. Apa pantas anggota dewan merusak tatanan secara etika? Apa patut? Karena tugas daripada anggota dewan seperti tadi. Kan begitu. Ya, aspek kepengawasan, aspek penganggaran, dan aspek apalagi satu dari UTP. Nah, oleh karena itu saya akan merasa berbangga kepada anggota dewan yang ikut mengawasi dalam kaitannya dengan penerimaan siswa baru yang baik dan benar. Baik tidak cukup kalau tidak benar. Sejatinya, sekolah swasta adalah mitra dan aset pemerintah. Istilah mitra harus diperkuat dan aset harus dijaga karena kemasyarakatan sekolah swasta sangat besar dalam menyisir animo belajar dalam rangka wajib belajar education all.